Semakin maju, dunia bisnis juga terus mengalami perkembangan dan persaingan yang ketat. Sudah siapkah Anda menghadapinya? Faktanya, di dunia bisnis, nilai sebuah perusahaan tidak hanya dipandang dari profit dan loss-nya saja. Hal yang sebenarnya yang paling penting adalah perusahaan dapat mengetahui seberapa besar value dari bisnisnya. Ini akan menentukan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnisnya di masa depan, sehingga dapat memudahkan suatu bisnis atau perusahaan mendapatkan sebuah kepercayaan dari para investor. Memahami business valuation juga hal yang sangat penting bagi seorang akuntan dan akuntan publik. Karena akuntan dan akuntan publik memiliki peran yang penting dalam membuat laporan keuangan dan memahami value dari sebuah bisnis. Memahami business valuation juga merupakan nilai tambah seorang akuntan dan akuntan publik. Jika kamu ingin memahami business valuation, kamu harus mengikuti program yang satu ini. Namanya CBV. Jadi tunggu apa lagi? Persiapkan skillmu dari sekarang. Jangan sampai kamu tertinggal dengan yang lain. Jadilah trusted professional. Saya Lady Karina, instruktur brevet AB IAPI. Bagi saya, mengajar program ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, terutama saat membawakan materi ISPT dan praktik pelaporan pajak. Selama mengajar, saya melihat antusiasme peserta sangat luar biasa. Mereka tidak hanya ingin memahami aturan perpajakan, tetapi juga ingin benar-benar menguasai keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Brevet AB IAPI memiliki keunggulan dan keistimewaan sendiri, yaitu sudah memperkenalkan simulasi dummy cortex. Seperti yang kita ketahui, jika tahun 2026, semua wajib pajak diharuskan melaporkan SPT-nya melalui sistem tersebut. Sistem yang diajarkan meliputi sistem inti perpajakan yang segera digunakan secara nasional. Dengan demikian, peserta dapat langsung mempraktikkan proses administrasi perpajakan modern ini, mulai dari pengisian data, pelaporan, hingga memahami alur digital yang terintegrasi. Praktek seperti ini membuat lulusan brevet AB IAPI benar-benar siap menghadapi sistem perpajakan digital yang terus berkembang. Saatnya bergabung bersama kami.
Dalam lingkungan audit yang terus berkembang dan semakin kompleks, mutu dan integritas audit menjadi prioritas utama. Untuk itu, Standar Manajemen Mutu 1 atau SMM1 hadir sebagai standar baru yang menggantikan SPM1. Tujuannya meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu di setiap kantor akuntan publik. SMM1 adalah standar terbaru yang mengatur tanggung jawab KAP untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu dalam melaksanakan perikatan audit atau review atas laporan keuangan atau perikatan asuransi lainnya atau perikatan jasa terkait. SMM1 mengharuskan KAP untuk memiliki 8 komponen utama dalam sistem manajemen mutu, yaitu proses penilaian risiko KAP, tata kelola dan kepemimpinan, ketentuan etika yang relevan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, pelaksanaan perikatan, sumber daya, informasi dan komunikasi, proses pemantauan dan remediasi. SMM1 membawa beberapa peningkatan penting untuk mutu perikatan antara lain memastikan budaya mutu yang kuat dengan peran dan tanggung jawab kepemimpinan yang jelas. KAP menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi risiko, dan merespon perubahan dengan lebih proaktif. Meningkatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya, termasuk teknologi dan penyedia jasa. Mengedepankan aliran informasi yang efektif di dalam dan luar KAP. Pemantauan mutu yang berkelanjutan, dan evaluasi sistem secara tahunan untuk memastikan pencapaian tujuan mutu. SMM1 akan berlaku efektif pada 31 Desember 2025. Namun, persiapan sedini mungkin sangat disarankan agar KAP memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan sistem manajemen mutu mereka dengan standar baru ini. Jika KAP saat ini mematuhi SPM1, maka KAP tersebut semestinya sudah memiliki kebijakan dan prosedur terkait mutu. Kebijakan dan prosedur tersebut mungkin masih relevan dan sesuai untuk sistem manajemen mutu baru KAP, atau mungkin perlu direvisi atau ditingkatkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sistem manajemen mutu yang baru. KAP dapat mengambil pendekatan bertahap untuk pengimplementasian SMM1 hingga berlakunya tanggal efektif. Sebagai contoh, pendekatan ini mungkin memerlukan perancangan dan pengimplementasian kebijakan atau prosedur untuk komponen tertentu dan memulai pengoperasian kebijakan atau prosedur tersebut pada berbagai tahap sebelum berlakunya tanggal efektif. Mau meningkatkan karir, kompetensi di bidang perpajakan, atau sedang mencari pekerjaan yang sesuai keinginan? Sekarang nggak perlu bingung lagi, karena semuanya bisa kamu dapatkan di Brevet Pajak A dan B IAP. Kenapa sih kamu harus pilih Brevet Pajak IAP? Berikut alasannya. Brevet Pajak IAP disupport oleh para praktisi perpajakan
dan angkutan publik yang sangat berpengalaman. Kelasnya online via Zoom bisa diakses dari mana saja. Materi yang dibagikan up to date dan sertifikatnya juga diterbitkan oleh IAPI. Berangkat pajak IAPI dapat diikuti oleh berbagai kalangan loh, mulai dari mahasiswa, akuntan profesional, akuntan publik, dan umum. Banyak banget manfaat yang bisa kamu dapatkan, seperti meningkatkan karir, meningkatkan kompetensi dalam memperkuat jasa perpajakan, mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian sertifikasi profesi CPA, USKP, dan lain-lain. Mempersiapkan akuntan publik yang akan bekerja sama dengan DJP. Meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang perpajakan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar brevet pajak A dan B IAPI sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya kita dapat hadir secara virtual dalam acara Kuliah Umum Volume 9, 16 Mei 2026 dengan topik pengenalan profesi akuntan publik dan pengembangan karir di KAP. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Sempurna Bahri, Dewan Pengurus Nasional IAPI,
periode 2025 hingga 2029, Ketua Dewan Pengembangan Wilayah periode 2025 hingga 2029, dan Bapak Abdul Muslim, anggota Komite Keanggotaan dan Advokasi, pimpinan cabang KAP Slamet Arianto dan rekan, Bapak Eko Suprapto, anggota Dewan Sertifikasi IAPI, Bapak Subagio Effendi, anggota Komite Perpajakan IAPI, dosen FEB Universitas Indonesia, dan Bapak Asen Susanto, anggota Dewan Pengembangan Wilayah IAPI periode 2025 hingga 2029, rekan KAP Dorcas Rosmiati dan Asen Susanto. Secara khusus kami juga ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi aktif dari jajaran pimpinan, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Universitas Ibnu Sina, Batam, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon, Jawa Barat, Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa, Daerah Khusus Ibu Kota Yogyakarta, dan Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur. Terima kasih telah berkenan hadir dan mendelegasikan mahasiswa-mahasiswinya untuk bergabung pada kuliah umum pagi hari ini. Dan tentu saja kami ucapkan juga selamat bergabung kepada seluruh peserta kuliah umum pada hari ini. Sebelum memasuki acara, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga acara berjalan dengan sukses dan lancar. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mendengarkan himne IAPI yang berjudul Amanah Berjaya. Bersama
Bekerja berdasar fakta demi terpercaya, penuhi integritas serta objektivitas, kompeten juga cermat, bukti profesional. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Mari bersatu padu, genapkan semangat kita, hadirkan tekad baru untuk IAPI berjaya. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme, gigih bekerja, giat menjaga amanah mulia. Selanjutnya, izinkan saya menginformasikan ketentuan dan syarat mendapatkan sertifikat pada kuliah umum hari ini. Selama kuliah umum, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format nama, universitas atau instansi. Moderator akan memilih pertanyaan yang telah terkumpul. Sesi tanya jawab akan diadakan setelah presentasi selesai. Materi dan evaluasi dapat dilihat melalui tautan yang sudah tertera di screen Bapak Ibu sekalian setelah kuliah umum berakhir. Peserta yang berhak untuk mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang mengikuti rangkaian acara kuliah umum dari awal hingga akhir dengan minimal 50% dan mengisi evaluasi setelah kuliah umum selesai. Tautan tersebut hanya berlaku sampai dengan hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. E-sertifikat akan disampaikan ke masing-masing peserta paling cepat 14 hari kerja setelah acara selesai melalui email yang sudah didaftarkan di Google Form pendaftaran kuliah umum. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta, kami menghimbau untuk menggunakan virtual background resmi yang telah tersedia pada tautan yang dikirimkan ke alamat email atau melalui kolom chat Zoom. Selain itu, mohon pastikan nama akun Zoom Anda telah sesuai dengan nama lengkap saat pendaftaran. Hal ini sangat penting karena data nama tersebut akan menjadi acuan utama dalam penerbitan sertifikat. Ketidaksesuaian nama dapat mengakibatkan sertifikat tidak dapat kami proses. Sebelum kita mulai kuliah umum pada hari ini, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum IAPI, Bapak Tarko Sunario, melalui tayangan video berikut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Sempurna Bahri, Ketua Dewan Pengembangan Wilayah IAPI. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional IAPI lainnya. Kemudian juga Bapak Ibu perwakilan dari Dewan Sertifikasi. Kemudian juga dari Komite Perpajakan atau komite dewan yang lainnya dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian juga yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, dosen, serta mahasiswa dan juga para sivitas akademika yang hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita pada hari ini dapat berkumpul bersama
untuk mengikuti kegiatan kuliah umum daring IAPI tahun 2026. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa dan para hadirin terkait tentang IAPI. Institut Akuntan Publik Indonesia ini adalah organisasi profesi akuntan publik di Indonesia yang diberi amanah oleh pemerintah untuk melaksanakan 4 fungsi sebagai asosiasi profesi akuntan publik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. 4 fungsi tersebut adalah yang pertama, menetapkan standar profesi akuntan publik. Standar ini adalah merupakan acuan pedoman kerja bagi para akuntan publik untuk memberikan jasa termasuk jasa audit maupun jasa non-assurance lainnya. Yang kedua, IAPI diberi amanah untuk melaksanakan ujian profesi akuntan publik yang kita kenal di IAPI sebagai ujian CPA. Ujian ini menjadi pintu gerbangnya bagi para anak muda, teman-teman semuanya, untuk menjadi akuntan publik di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pendidikan profesional berkelanjutan. Yang keempat adalah melakukan review mutu bagi para anggota IAPI. 4 hal ini yang diamanahkan oleh Undang-Undang 5 2011 untuk dilaksanakan oleh IAPI, selain juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain sebagaimana selayaknya sebagai organisasi profesi di Indonesia. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengembangan Wilayah IAPI serta seluruh pihak yang telah bekerja keras di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam melakukan sosialisasi masif kepada generasi muda mengenai peran vital dan tanggung jawab besar profesi akuntan publik di Indonesia. Rangkaian kuliah umum yang mengusung tema Kenali Profesi Akuntan Publik, pahami peluang karirnya, dan temukan jalur untuk menjadi CPA. Kegiatan ini dirancang bukan sekedar sebagai forum berbagi ilmu saja, namun juga sebagai upaya konkret IAPI untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menjembatani pengetahuan akademis para mahasiswa dan para hadirin semua dengan praktek nyata yang ada di kantor akuntan publik. Ya. Yang kedua adalah membuka wawasan mengenai luasnya peluang karier di kantor akuntan publik serta jalur formal untuk mendapatkan sebutan sebagai Certified Public Accountant di Indonesia yang merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan izin akuntan publik yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, meningkatkan atensi dan minat mahasiswa akuntansi di seluruh Indonesia agar menjadi akuntan publik yang berkualitas di masa depan. Kemudian yang keempat, memperkuat sinergi dan kemitraan yang erat antara IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik di Indonesia dengan institusi akademik atau university di seluruh pelosok negeri di Indonesia. Lebih dari sekedar mengejar karier, perlu kita pahami bersama bahwa menjadi seorang akuntan publik adalah tentang memegang teguh amanah dan integritas di dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, kebutuhan akan jasa untuk memastikan informasi di dalam laporan keuangan maupun informasi yang lain adalah andal dan akuntabel menjadi fondasi yang utama untuk terciptanya stabilitas pasar modal, pembangunan ekonomi nasional maupun sendi-sendi kehidupan di seluruh aspek di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, melalui program ini,
kami ingin menanamkan semangat profesionalisme sejak dini kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami berharap Anda semuanya tidak hanya melihat profesi ini sebagai pilihan pekerjaan saja, tetapi juga sebagai panggilan untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui terciptanya transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan atau hal-hal yang lain yang menyangkut terkait dengan keuangan, perpajakan, maupun perekonomian di Indonesia, yang tentu saja dengan kontribusi kita semuanya, kontribusi teman-teman mahasiswa di masa depan kemudian juga akan meningkatkan kualitas ekonomi di Indonesia. Melalui sesi materi yang akan disampaikan oleh para ahli dari Dewan Pengurus Nasional, dari Komite Perpajakan, Dewan Sertifikasi, maupun komite atau dewan lainnya di YAPI, para peserta diharapkan akan mendapatkan gambaran yang komprehensif dari prospek karier menjadi akuntan publik, kemudian juga termasuk segmentasi jasa perpajakan, jasa audit, jasa penyusunan laporan keuangan, maupun jasa-jasa lainnya yang dapat dilakukan akuntan publik, termasuk bagaimana untuk mengikuti atau kemudian menempuh tahapan ujian CPA di IAPI yang tentu harapannya adalah ujian yang kredibel. Kami berharap dengan kegiatan ini akan menjadi ruang belajar yang mendalam bagi adik-adik semuanya para mahasiswa untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan profesional ke depan. Semoga dengan diskusi yang berlangsung pada hari ini akan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem profesi akuntan publik di Indonesia. Rekan-rekan para mahasiswa dan hadirin yang kami hormati, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin semuanya, yaitu adalah bahwa belum lama ini pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2025. Peraturan pemerintah ini adalah merupakan turunan dari Undang-Undang P2SK. Di dalam peraturan pemerintah ini diatur adanya kewajiban bagi para perusahaan baik yang besar maupun perusahaan yang menengah termasuk perusahaan yang kecil untuk menyampaikan laporan keuangan yang audited atau yang tidak diaudit kepada yang namanya platform bersama pelaporan keuangan di Kementerian Keuangan. Perusahaan yang size-nya cukup besar itu nanti harus diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi bagi perusahaan yang size-nya itu lebih kecil belum memenuhi ketentuan wajib audit, tetap harus menyampaikan laporan keuangannya kepada platform bersama pelaporan keuangan ini meskipun tidak diaudit. Nah, di dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada platform bersama pelaporan keuangan tersebut harus mematuhi standar laporan keuangan yang diterbitkan oleh komite yang nanti akan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Laporan keuangan tersebut disusun oleh perusahaan, disyaratkan setiap perusahaan nanti harus memiliki staf profesional yang kompeten. Nah, kompetensi dari para staf profesional ini diantaranya dapat dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi atau sertifikasi profesi yang diterbitkan organisasi profesi akuntansi di Indonesia, termasuk sertifikasi dari IAPI maupun piagam register negara akuntan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Ini apabila perusahaan telah memiliki karyawan yang kompeten untuk menyusun laporan keuangan. Apabila perusahaan tidak memiliki karyawan yang kompeten, di dalam peraturan pemerintah ini juga diberikan opsi untuk menggunakan jasa profesional, diantaranya adalah akuntan publik di dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga diharapkan dengan pengaturan demikian laporan keuangan yang disampaikan ke platform bersama pelaporan keuangan ini
adalah laporan keuangan yang handal sesuai dengan standar laporan keuangan, yang kemudian nanti laporan keuangan itu akan diolah oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan publik, baik itu di sektor ekonomi maupun di sektor-sektor yang lain, termasuk dalam kaitannya dengan misalnya pencegahan tindak pidana korupsi atau juga misalnya hubungan industrial kekaryawanan. Nah, ini yang nanti diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah terkait pengaturan mengenai platform bersama pelaporan keuangan, diharapkan akan meningkatkan demand terhadap sumber daya manusia profesi akuntan publik maupun profesi akuntan secara keseluruhan. Dengan adanya ketentuan ini, mudah-mudahan demand ya atau kebutuhan terkait dengan jasa audit atau jasa penyusunan laporan keuangan atau jasa-jasa terkait lain akan meningkat, sehingga diharapkan nanti akan menarik minat yang lebih tinggi lagi kepada para generasi muda untuk berkontribusi nyata di dalam pengembangan ekonomi di Indonesia melalui peran profesi sebagai akuntan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa, rangkaian kuliah umum daring IAPI 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami mengundang Bapak Sempurna Bahri selaku Dewan Pengurus Nasional IAPI, Ketua Dewan Pengembang Wilayah periode 2025 hingga 2029 untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Sempurna Bahri, kami persilahkan. Nasional IAPI, rekan-rekan dari Dewan Sertifikasi dan Komite Perpajakan, pimpinan perguruan tinggi, para akademisi, serta mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia yang saya banggakan, para narasumber Bapak Abdul Muslim, Bapak Eko Suprapto, dan Bapak Subagio Effendi, moderator Bapak Asen Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan, kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ridhonya kita dapat berkumpul di ruang digital ini untuk memulai sebuah agenda transformatif bagi calon akuntan publik masa depan, yaitu rangkaian kuliah umum daring IAPI 2026. Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dan antusiasme dari rekan-rekan akademisi serta mahasiswa yang telah bergabung pagi ini, khususnya dari Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Ibnu Sina Batam, Universitas Esa Unggul Jakarta, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Jawa Barat, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Universitas Trunojoyo Madura Jawa Timur. Terima kasih telah mendelegasikan mahasiswanya untuk ikut serta memperkaya wawasan profesional melalui forum ini. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya banggakan, inklusivitas dan sinergi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kehadiran Dewan Pengembangan Wilayah dalam inisiatif bertajuk Kenali Profesi Akuntan Publik, pahami peluang karirnya, dan temukan jalur menjadi CPA. Ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab kami untuk memperluas cakrawala profesi hingga seluruh pelosok negeri. Tak lupa saya sampaikan, IAPI adalah satu dari 187 organisasi profesi akuntansi di bawah International Federation of Accountants atau IFAC yang tersebar di 142 negara. Dengan Bapak Ibu menjadi seorang CPA, berarti Bapak Ibu sudah menjadi global citizen
yang diakui di 142 negara. Jadi gelar CPA kita ini berlaku di 142 negara di bawah IFAC. Kami percaya bahwa potensi hebat akuntan publik tidak boleh hanya terpusat di kota besar, tetapi harus merata pemahamannya sampai seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, agar semua potensi mahasiswa yang ada di Indonesia bisa memahami salah satu peluang karir sebagai akuntan publik. Dalam ekosistem ini, Dewan Pengembangan Wilayah menempatkan diri pada 4 peran krusial. Pertama, garda inklusivitas, memastikan akses pengetahuan profesional melampaui batas geografis agar setiap mahasiswa memiliki peluang sukses yang setara. Yang kedua, konektor strategis, menjembatani teori di ruang kelas dengan dinamika real yang terjadi di kantor akuntan publik. 3. Navigator karir, memandu rekan-rekan memahami peta jalan menuju gelar Certified Public Accountant Indonesia sebagai standar emas profesionalisme global. 4. Penggerak sinergi, memperkuat kolaborasi dengan institusi akademik lokal demi mencetak talenta yang kompetitif dan berkelanjutan. Sebagai langkah nyata dari sinergi tersebut, Dewan Pengembangan Wilayah YAPI terus mengembangkan berbagai program strategis yang dapat langsung dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa. Pertama, sebagai Gold Partner Kampus, kami mendorong kampus-kampus di ibu kota provinsi untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan profesi akuntan publik. Melalui status Gold Partner, universitas Anda menjadi mercusuar pengembangan profesional bagi seluruh wilayah di sekitarnya. 2. Kerjasama test center. Untuk mempermudah akses sertifikasi, kami membuka ruang kolaborasi dengan kampus untuk penyediaan tes center resmi di lingkungan kampus. Dengan hadirnya pusat ujian di daerah, jarak tidak lagi menjadi hambatan bagi Anda untuk meraih gelar profesional. 3. Kerjasama brevet. Kami juga memfasilitasi penyelenggaraan program brevet yang terintegrasi yang dirancang khusus untuk memenuhi standar keahlian perpajakan di kantor akuntan publik. 4. Waiver PPAK dan fast track. Bagi mahasiswa dan lulusan, kami menyediakan fasilitas waiver PPAK melalui penyelarasan kurikulum. Jalur khusus ini memungkinkan Anda mendapatkan pembebasan ujian atau waiver untuk mata ujian tertentu, sehingga langkah Anda menuju gelar CPA menjadi lebih cepat dan efisien. Hadirin yang saya muliakan, sepanjang sesi ini kita akan mendapatkan gambaran utuh dari para pakar di kepengurusan IAPI, Dewan Sertifikasi, hingga Komite Perpajakan mengenai peran vital akuntan publik dalam menjaga pilar ekonomi bangsa. Anda akan diajak menyelami realita praktis, memahami peluang di bidang perpajakan hingga strategi jitu menempuh CPA Pathway. Perlu diingat bahwa profesi akuntan publik bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan tentang menjaga amanah dan integritas. Kami di Dewan Pengembangan Wilayah berharap kegiatan ini menjadi titik balik bagi Anda untuk menjawab panggilan profesi demi transparansi keuangan nasional yang berkualitas. Selamat mengikuti kuliah umum ini dengan antusias. Semoga langkah kolektif kita hari ini membawa kemajuan nyata bagi profesi akuntan publik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sempurna Bahri atas sambutan yang telah disampaikan.
Bapak Ibu, kami informasikan kepada peserta sekalian bahwa IAPI akan memberikan voucher bagi 3 orang untuk penanya terbaik di kuliah umum pada hari ini. Voucher yang akan diberikan yaitu voucher brevet AB IAPI senilai Rp1.000.000 untuk 1 orang peserta, cashback 50%, ujian sertifikasi tingkat dasar untuk 1 orang peserta, voucher CPA Indonesia Academy untuk 1 orang peserta. Panitia akan menyeleksi pertanyaan terbaik dari yang diajukan oleh peserta. Silakan memanfaatkan kesempatan ini untuk berinteraksi langsung dengan narasumber. Pengumuman penanya terpilih akan disampaikan di akhir acara kuliah umum. Putusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebelum kita mulai kuliah umum pada hari ini, marilah kita menyaksikan CV para narasumber hari ini melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kami persilakan kepada Bapak Asep Susanto untuk mengundang narasumber dan memandu kuliah umum pada pagi hari. Kepada Bapak Asen, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Sabrina. Izin suara saya kedengaran jelas kan Bu Sabrina? Ya, terdengar jelas Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Hari ini kita kuliah umum volume 9, yaitu kenali profesi akuntan publik, pahami peluang karirnya, dan temukan jalur menjadi CPA. Tanggal 16 Mei 2026 yang kita mulai jam 9 ya. Perkenalkan, saya Asen Susanto, anggota Dewan Pengembangan Wilayah IAPI, serta rekan KAP Dorcas Rosmiati dan Asen Susanto yang dipercayakan menjadi selaku moderator pada hari ini. Tidak mengurangi waktu, kita persingkat. Baiklah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Abdul Muslim, selaku anggota Komite Keanggotaan dan Advokasi, pimpinan cabang KAP Slamet Arianto, dan rekan. Pada Bapak Eko Suprapto, anggota Dewan Sertifikasi IAPI. Pada Bapak Subagio Effendi, selaku anggota Komite Perpajakan IAPI, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Ini merupakan narasumber kita yang cukup kompeten. Kita berharap dapat menggali informasi maupun knowledge pengetahuan untuk dapat adik-adik maupun rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mencari informasi untuk menjadi akuntan publik yang kompeten maupun berkarir di bidangnya. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita mulai saja sesi pemaparan pada pagi hari ini. Sebelumnya, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat dilakukan melalui chat Zoom seperti yang disampaikan oleh Bu Sabrina. Kepada Bapak Abdul Muslim, dipersilakan untuk membawakan materi mengenai materi prospek karir sebagai akuntan publik. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Abdul Muslim. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak Asen. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Yang pertama yang saya hormati Ketua Pengembangan Wilayah Bapak Sampurna Bahri, kemudian rekan-rekan narasumber dari IAPI dan juga panitia, kemudian pimpinan dari Universitas Muhammadiyah Aceh, pimpinan Universitas Negeri Islam Cyber Sheikh Cirebon, kemudian pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, pimpinan Universitas Esa Unggul Jakarta, pimpinan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, pimpinan Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia bagi kita semua. Eh, Puji dan syukur kita akan panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa dipertemukan dalam kuliah umum melalui daring yang diselenggarakan oleh IAPI dan ini sudah mencapai volume yang ke-9 ya. 9. Ya. eh Informasi ini merupakan satu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh IAPI untuk bisa mengenalkan dunia profesi khususnya akuntan publik kepada rekan-rekan mahasiswa mengenai apa itu akuntan publik, bagaimana jenjang karirnya dan juga peluang ya, peluang untuk tentunya mendapatkan penghasilannya. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan sebentar. Eh, Sudah dijadikan host saya? Oh, sudah. Ya, Ya. sudah, Pak. Baik, baik, sudah. Baik. Oke. Untuk rekan-rekan mahasiswa tentunya segala sesuatu yang akan Anda hadapi adalah mengenai keputusan apa yang harus Anda lakukan, apa yang Anda pilih pada saat nanti Anda lulus ya. Pilihan-pilihan itu atau putusan-putusan itulah yang nantinya Anda harus eh, tentukan mulai dari sekarang dan itu harus direncanakan. Jangan sampai nanti kita menentukan karir kita itu ada pendapat yang mengatakan yang penting berjalan saja. Tidak, tidak seperti itu. Tapi karir itu memang dibangun dengan perencanaan yang baik ya, perencanaan yang baik. Tentunya untuk menentukan itu kita perlu mengetahui dahulu pilihan apa yang nantinya kita akan pilih latar belakangnya. Nah, kemudian hal yang menentukan lagi adalah jangan sampai, nah ini kebetulan saya juga seorang dosen, ini saya sering mendapati bahwa eh, pilihan-pilihan itu ternyata belum tergambar dari mahasiswa yang saat ini sudah menyelesaikan atau ada pada tingkat akhir. Saya mau jadi apa? Atau yang penting asal kerja dahulu. Nah, ini menurut saya ada salah satu step yang nanti Anda bisa salah langkah kalau ternyata Anda sendiri mulai dari saat ini itu tidak melakukan perencanaan dengan baik. Nah, salah satunya kita bisa merencanakan dengan baik adalah kita mengenal dulu profesi dan pekerjaan-pekerjaan sehubungan dengan eh, jurusan yang nantinya kita akan terapkan atau jurusan yang nantinya kita akan implementasikan pada saat nanti kita sudah lulus ya. Nah, ada beberapa profesi dan juga nanti pilihan yang mungkin Anda akan temui kan itu. Nah, ada dua setidaknya yang paling simpel ya, yang sering kali ditemui. Anda mau menjadi seorang pekerja atau Anda menjadi seorang pemilik dari usaha atau owner gitu loh. Ya, kalau employee itu sudah jelas atau seorang pekerja ya dengan kelebihan dan kekurangannya pun nanti Anda harus pastinya Anda sudah bisa setidaknya mendapatkan informasi secara umum. Setidaknya ada beberapa hal yang kita harus ketahui apabila nanti Anda menjadi seorang pekerja atau karyawan ya. Apapun Anda, kedudukan Anda,
baik itu pada level entry atau level middle management atau top management, selama Anda bekerja di perusahaan, yaitu Anda disebutnya Anda sebagai seorang karyawan atau pekerja gitu. Sebelum benar-benar Anda memiliki usaha sendiri, ya. Jadi tetaplah walaupun itu general manager atau direktur, kalau Anda masih jadi karyawan, ya itu Anda masih jadi dianggapnya sebagai employee. Nah, kelebihannya apa gitu loh. Coba kita masing-masing kita ini setidaknya ya kurang lebihnya. Kalau Anda menjadi seorang pekerja, tentunya gaji bulanan, ya gaji bulanan Anda akan mendapatkan gaji bulanan yang tentunya Anda nggak perlu khawatir tentang cash flow Anda kan itu. Setiap bulan Anda akan eh, dapatkan itu dari tempat bekerja Anda kan gitu. Kemudian hal yang lainnya tentunya resikonya kecil ya karena memang Anda tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak ya dalam hal ini untuk membuka modal sendiri. Anda hanya Anda ada masuk dari jam 8 sampai dengan jam 5 biasanya seperti itu. Kemudian tunjangan dan fasilitas lainnya tentunya hal itu tentatif dan sifatnya bervariatif ya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya kan gitu. Nah, hal yang eh, di balik kelebihan yang ada tentunya kita pun harus pasti ada kekurangannya kan gitu. Tidak semua ada kelebihan dan tidak ada kekurangan gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan kekurangan yang ada eh, Anda akan ada satu regulasi ya, ada regulasi hidup di jam kantor dari jam 8 sampai dan jam 5 gitu itu. Ya, kemudian Anda akan ada satu SOP yang terkait ya, yang terkait dengan bagaimana Anda harus melakukan, bagaimana Anda harus bertindak. Anda nggak bisa menentukan sendiri ya. Anda tidak bisa menciptakan kreativitas atau merubah sesuatu tanpa adanya keputusan dari top management. Nah, itu. Dan satu hal lagi, biasanya kalau Anda bekerja di karyawan itu sifatnya rutinitas ya pekerjaannya itu. Beda dengan Anda menjadi seorang entrepreneur, pemilik dari suatu usaha dan itu biasanya usahanya lebih bervariatif gitu dok. Kemudian apa? eh Waktu ya. Waktu buat keluarga ini seringkali ya semakin tinggi jabatan Anda ya jadi jangan dikira bahwa Anda bekerja di sebuah perusahaan BUMN, BUMD itu akan memiliki waktu yang cukup untuk keluarga Anda. Karena apa? Karena Anda semakin tinggi jabatan Anda semakin tinggi juga dituntut untuk eh, memberikan waktu Anda. Jadi ada satu barter kalau menurut saya antara waktu dan jabatan itu kan itu. Nah, inilah yang menurut saya kekurangan dari eh, pekerjaan dari employee ya, atau jenis jenis pilihan kalau Anda nanti mau menjadi pekerja gitu. Hal yang lainnya adalah Anda menjadi pemilik. Nah, ini yang menurut saya harusnya dengan mahasiswa saat ini itu mahasiswa harus bisa menciptakan nilai gitu. Jadi bukan hanya menjadi pekerja tetapi menciptakan nilai, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, salah satunya adalah Anda menjadi pemilik usaha atau entrepreneur ini. Nah, kemudian apa kelebihannya? Tentu penghasilannya tumbuh seiring perkembangan usaha dan reputasi. Ya, jadi penghasilan Anda itu no limit. Ya, penghasilan. Kenapa saya katakan no limit? Karena semakin Anda bekerja semakin luas, jaringan Anda semakin banyak, network Anda semakin banyak. Nah, Anda akan mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas. Berbeda dengan kita menjadi seorang pekerja atau karyawan. Ya, kita hanya mendapatkan ya itulah setiap bulan misalnya Anda mendapatkan 10 juta atau 15 juta ya sudah. Anda tidak bisa mendapatkan yang lebih dari itu. Tapi kalau menjadi pemilik usaha, Anda bisa mendapatkan itu. Kemudian dari sisi waktu ya, dari sisi waktu menjadi pemilik itu waktunya lebih fleksibel. Ya, kemudian Anda bisa mengatur diri Anda bisa mengatur tim Anda. Nah, ini Anda bisa lakukan hal itu dengan remote atau dengan
dengan hal yang lainnya yang memang saat ini itu dimungkinkan kan gitu. Kan. Kemudian apalagi pekerjaan hasil kerja keras kita selama 20 tahun, 25 tahun itu bisa kita wariskan itu loh. Kita bisa teruskan kepada generasi berikutnya yaitu kepada anak kita atau keluarga kita yang lain. Berbeda dengan Anda menjadi karyawan, ya. Ini sebagai contoh saya punya rekan, dia kerja di salah satu bank yang besar, kemudian dia sudah levelnya sudah jadi kepala divisi, setelah pensiun that's it sudah gitu loh. Jadi apa usaha yang dia lakukan selama 25 tahun itu hilang aja dan dia tidak bisa mewariskan. Tapi kalau Anda memiliki usaha 25 tahun Anda benar-benar mendedikasikan pikiran Anda, tenaga Anda di usaha Anda, hal itu bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Ya. Kemudian tentunya kalau untuk networking dengan Anda menjadi eh, pemilik usaha itu berbeda dengan networking yang Anda hanya sebagai pekerja. Nah, kemudian di antara kelebihan-kelebihan itu tentunya ada kekurangannya. Kekurangannya apa ya? Tentu terus Anda harus ada ada modal di sini ya. Dalam hal ini adalah modal bisa berbentuknya itu modal kapital, uang, atau modalnya yang lainnya adalah knowledge, pengetahuan kan gitu. Tentunya nanti jenis usaha apa yang nantinya Anda akan tentukan atau Anda pilih, hal itu akan kembali kepada modal yang Anda harus miliki. Kalau Anda memilih membuka usaha, ya, membuka usaha dagang, ya setidaknya Anda harus memiliki modal dulu, ya, modal usaha, walaupun itu kecil, ya itulah modal usaha Anda. Walaupun Anda hanya menjadi perantara atau broker, yaitu Anda harus punya modal. Modalnya apa? Apakah itu handphone atau modal itu bentuknya device dari komputer? Nah, itulah modal Anda, gitu loh. Sementara kalau Anda menjadi eh, usaha yang Anda pilih usaha atas apa? Menjadi seorang profesional, ya, profesi yang Anda butuhkan adalah modal pengetahuan, ya. Nah, itu pengetahuan, keilmuan itu adalah modal, ya, yang disimpan di dalam kepala kita, di dalam otak kita, itu adalah modal kita. Dan satu hal yang lagi, hal yang perlu lagi adalah bentuknya dalam bentuk sertifikasi, gitu loh. Sertifikasi inilah yang nantinya akan memberikan izin kepada Anda untuk Anda membuka praktek. Sama seperti profesi-profesi yang lainnya ya, profesi dokter, profesi notaris. Nah, itu mereka punya izin ya dari kementerian yang menanggung apa ya, membawahinya. Nah, untuk marketnya di mana Anda bisa mengabdikan diri, tentunya kalau Anda menjadi seorang pekerja, ya itu seperti Anda ketahui, Anda bisa kerja di sektor pemerintahan atau sektor publik maupun di sektor swasta. Ya, bentuknya bermacam-macam. Ya, Anda mau kalau untuk di sektor swasta itu bisa eh, jenis usahanya bisa di jasa, dagang maupun manufaktur kan gitu. Baik itu bentuk usahanya itu milik pemerintah dalam hal ini BUMN maupun BUMD ataupun perusahaan-perusahaan yang memangnya dari sifatnya PMA. Ya, sementara kalau di pemerintahan ya seperti Anda ketahui bahwa kemungkinan Anda akan ditempatkan menjadi di instansi-instansi yang menjadi milik pemerintah, baik itu di departemen maupun di lembaga keuangan lainnya. Nah, sementara kalau Anda memilih ya menjadi profesional gitu, Anda bisa menjadi seorang akuntan publik dan dalam kesempatan ini nanti kita akan lihat ya ada akuntan publik, ada konsultan pajak ya. Nah, ini yang nantinya akan dipaparkan oleh beberapa narasumber ya, sehingga Anda bisa tahu bahwa ini peluang mendapatkan ya penghasilan dan prospek karirnya juga akan semakin baik kan gitu ya. Sementara kalau Anda em,
menjadi owner, tapi di sifatnya yang umum, ya, Anda bisa di perdagangan, ya, atau bidang jasa maupun di bidang manufaktur. Ya, itu hal yang umum, ya. Tapi setidaknya pada kesempatan ini saya akan membawakan berkaitan dengan yang akuntan publik gitu. Nah, apa sih akuntan publik itu? Ya, akuntan publik adalah seseorang yang telah diberikan dinyatakan menjadi akuntan profesional, ya, dan diberikan izin oleh Kementerian Keuangan. Akuntan publik sendiri saat ini, coba saya agak lompat ya terkait dengan gambaran akuntan publik. Nah, jadi begini, kalau kita mau melihat peluang sesuatu, itu kita harus ada 3 yang kita harus perhatikan, ya. Eh, yang pertama, ya, kalau kita mau memilih sesuatu, apapun Anda mau memilih, baik itu Anda menjadi owner, ya, bentuknya usaha umum, atau Anda menjadi profesional. Yang pertama adalah Anda lihat industrinya, ya. Industrinya itu dalam hal ini adalah kompetitor Anda. Ya, kalau kita lihat industri perdagangan, coba misalnya, ya kan, Anda mau bikin usaha mengenai kopi lah, industri kopi kekinian, kafe, ya kan, kompetitornya sudah banyak. Begitu banyaknya usaha mengenai kafe, kalau Anda mau bikin kafe, begitu banyak modal yang Anda butuhkan. Kompetitornya sudah banyak. Kemudian yang Anda harus perhitungkan adalah substitusi. Kira-kira kopi kekinian itu ada barang substitusinya atau tidak gitu. Dan yang ketiga adalah apakah setiap orang itu bisa memasuki industri itu? Gitu loh. Kalau Anda sudah bisa menjawab 3 hal ini, berarti Anda sudah bisa menganalisis, memitigasi mengenai prospeknya. Sebagai contoh, kalau semakin banyaknya kompetitor di suatu industri, itu, ya, artinya tingkat keuntungan yang Anda peroleh itu akan jenuh karena sudah banyak kompetitor yang masuk ke dalam bisnis itu, ya, itu. Kemudian apabila produk atau jasa yang Anda tawarkan itu memiliki substitusinya banyak, nah itu pasti juga kita nggak akan pernah mendapatkan keuntungan yang tinggi, ya. Keuntungan yang tinggi akan kita peroleh itu sangat sulit, ya. Kemudian semua orang bisa masuk. Ya, seperti tadi usaha kopi, ya, usaha apa lagi? Usaha F&B maupun eh, ya ada Jeko, mungkin ada roti, mungkin ada kafe. Ya, itu semua orang bisa masuk. Anda tidak sekolah pun Anda bisa masuk ke dalam industri itu. Kenapa? Karena tidak ada halangan yang halangan atau barrier yang membatasi hal itu. Ya, jadi kalau semacam itu eh, kalau cepat atau lambat, ya, eh, tingkat keuntungannya itu akan semakin kecil, ya, karena tingkat persaingannya tinggi kan gitu. Tapi kalau Anda lihat di sini, ya, kalau tadi, ya, ada satu profesi namanya profesi akuntan publik, Anda sudah bisa lihat di sini. Di Aceh itu hanya 2 akuntan publik, ya. Aceh dengan 25 kabupaten, ya, ya, kurang lebih di atas 25, ya, setahu saya, 25 atau 28 itu kabupaten yang ada di Aceh. Akuntan publiknya hanya 2, Pak. Ada regular rekan-rekan semua nih. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang ada di Aceh ini untuk menjadi akuntan publik dan membuka usahanya di Aceh itu sangat terbuka, peluangnya sangat terbuka karena baru 2 dibandingkan dengan profesi, ya. Sekarang sebentar, ini saya di slide berikutnya ada ini dibandingkan dengan profesi lain, misalnya contoh advokat sudah 10 juta, Pak, anggotanya, lebih dari 10 juta. Nah, sementara akuntan publik itu ya, jumlahnya hanya 1.700. Sehingga, nah, itu tadi
saya katakan kompetitornya tadi. Kompetitornya sangat sedikit. Dari 270 juta seluruh Indonesia, anggota kita hanya 1.700 untuk menjadi akuntan publik gitu. Jadi Anda ini sangat punya peluang sekali untuk bisa menjadi akuntan publik, ya, dan untuk memperoleh, kalau sudah memperoleh akuntan publik, tentunya jenjang karirnya dan juga eh, prospek eh, meraih pendapatan, penghasilan itu bisa lebih tinggi, gitu. Ya. Nah, kita lihat tadi ya di daerah. Contohnya ya, di Aceh kita hanya ada 2. Ya, di Sumatera, di Riau cuma 14. Ya. Di Kalimantan jumlahnya lebih sedikit. Sehingga apa? Artinya prospek akuntan publik ini ya dalam kurun waktu 10 tahun ke depan itu masih sangat prospek. Nah, coba kita lihat di sini penambahan dari akuntan publiknya. Setahun hanya 12. Ya, pertumbuhan bersihnya setahun hanya 12. Jadi ini eh, sebenarnya profesi yang tidak di tidak banyak orang ketahui, tapi sebenarnya ini menjanjikan, ya, menjanjikan. Nah, kuncinya cuma satu, bahwa Anda harus konsisten untuk terus meningkatkan kompetensi Anda di bidang akuntansi, ya, perpajakan dan juga audit. Nah, kemudian hal apa lagi yang mendukung bahwa Anda punya peluang? Anda bisa lihat di sini, ya. Anda lihat di sini umur, ya. Umur dari akuntan publik yang ada itu rata-rata sudah memasuki umur lansia, Pak. Ya, udah memasuki unsur lansia. Dan di sini sudah mencapai angkanya 55%. Ya, jadi bagi rekan-rekan mahasiswa ini peluang sekali kalau saya menjadi mahasiswa, dan memang sejak saya lulus dari mahasiswa, saya mau jadi akuntan publik gitu. Dan akhirnya alhamdulillah tercapai kan gitu. Nah, ini ya, pertama jumlahnya masih sedikit, kemudian sebaran usianya juga masih apa tuh, 55%, 60 tahun ke atas. Kemudian apalagi kita lihat lagi sebaran dari akuntan publik yang ada di daerah Indonesia. Ini sangat peluang sekali. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa akuntan publik bukanlah profesi yang tidak menjanjikan, gitu lah. Nah, banyak orang yang tidak mengetahui, eh, orang yang mengetahui akuntan publik itu adalah profesi yang menjanjikan. Ada pertanyaan kemarin saya di kelas, ya, waktu saya mengajar, saya ditanya berapa penghasilan akuntan publik dalam 1 tahun, gitu. Ya, kalau dalam 1 tahun itu pasti meningkat. Dan rata-rata kalau dia sudah mencapai punya pengalaman 10 tahun, rata-rata antara 750 juta ke atas. Kalau udah punya pengalaman 10 tahun. Nah, dibandingkan Anda bekerja menjadi seorang karyawan untuk menghasilkan setahun 750 juta, itu sangat sulit. Ya, apalagi kalau Anda udah menjadi akuntan publik, itu saya rasa 750 juta ke atas itu bisa Anda raih gitu. Nah, nah, ini sekedar melihat bagaimana, karena banyak seorang mau jadi pegawai negeri, mau jadi eh, PNS, ya, tapi menurut saya Anda nggak menjadi PNS juga bukanlah menjadi suatu dosa yang besar. Menjadi akuntan publik malah lebih enak kan gitu. Toh tujuannya adalah bagaimana Anda meningkatkan kemakmuran dari diri Anda kan gitu. Oke, kita kembali lagi. Nah, inilah gambaran di mana menurut saya akuntan publik ya itu memiliki prospek untuk saat ini bagi mahasiswa. Sangat-sangat prospek. Ya, sangat prospek. Dan tadi disampaikan bahwa untuk mahasiswa yang ada di daerah, bagaimana Pak ujiannya? Ujiannya ada daring. Ya, ada beberapa daring tadi universitas yang sudah kita bekerja sama untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan publik. Ya, jadi nggak ada alasan. Ya. Nah, Sulawesi juga sangat-sangat kurang, ya, sangat-sangat kurang. Jadi
buat rekan-rekan mahasiswa di daerah, inilah peluang menurut saya. Ya, dibandingkan Anda berlomba-lomba untuk menjadi, mohon maaf, untuk menjadi PNS. Bukan saya mengatakan PNS itu jelek, tidak. Tetapi Anda bisa mendapatkan penghasilan yang sama, penghasilan yang lebih, walaupun pekerjaannya hanya 10 tahun, tapi Anda akan mendapatkan hal yang lebih lebih besar daripada Anda menjadi seorang PNS. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Kembali lagi kita masuk ke depan ya, tentang akuntan publik gitu. Berkaitan dengan kemudian tadi kita udah bicara tentang peluangnya, bahwa sebarannya juga masih sedikit dibandingkan dengan profesi lain, dengan advokat yang jumlahnya sudah banyak, dibandingkan juga dengan dokter kita masih lebih sedikit juga. Jadi memang sebenarnya kita ini dibutuhkan sekali, ya, dibutuhkan sekali. Nah, kemudian apa Pak jasa yang kita berikan? Ada dua setidaknya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, bahwa jasa yang kita berikan itu setidaknya mencakup dua hal, yaitu jasa asurans dan juga selain jasa asurans. Nah, jasa asuransi sendiri ini ya adalah jasa di mana kita memberikan suatu opini atau pendapat profesional kita atas suatu keadaan dari laporan keuangan, gitu ya. Nah, ini opini, pendapat profesional kita ada di sini. Bagaimana pendapat itu kita keluarkan atau kita sampaikan kepada publik dalam bentuk tertulis, itu tentunya melalui proses yang sistematis, ya, dan terukur. Bukanlah suatu pendapat yang tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak sistematis, ya. Ada prosesnya untuk bisa menghasilkan opini tersebut. Kemudian ya, selain jasa asurans. Selain jasa asuran ini, itu dia jasa bentuknya konsultasi maupun pendampingan terhadap klien kita, ya. Nah, tentunya berbeda dengan jasa asuran di mana jasa non asuransi ini itu tidak memberikan suatu pendapat, ya, pendapat atas suatu keadaan atau suatu simpulan dari suatu keadaan, sehingga sangat berbeda dengan jasa asuransi gitu loh, ya. Nah, jasa asuransi sendiri itu meliputi apa? Nah, ini yang tidak semua jasa yang diberikan oleh akuntan publik itu eh, merupakan jasa asuran. Ya, ada juga jasa non asuran. Dan akuntan publik saat ini itu sangat-sangat diperlukan, ya, di berbagai macam sektor ekonomi khususnya, baik di pasar modal, baik di, ya, nanti ada beberapa jasa lah di slide berikutnya kan gitu ya. Oke, ini yang pertama adalah jasa audit eh, keuangan, kemudian review, kemudian mengenai jasa asuran berkelanjutan ya, sustainability, dan juga jasa asuran syariah yaitu compliance. Tentunya di dalam kita memberikan suatu pendapat itu harus ada standar yang harus kita penuhi, standar yang harus kita jalankan, ya, sehingga di akhir pekerjaan tersebut kita bisa memberikan suatu pendapat atau simpulan mengenai suatu keadaan. Ya, itulah standar yang biasanya kita gunakan untuk melakukan proses audit, ya, audit general audit. Sementara jasa review, ya, itu dilaksanakan eh, menggunakan jasa SPR, yaitu standar perikatan review. Nanti Anda akan belajar hal ini itu secara bertahap, ya. Ada beberapa modul yang nantinya telah dikeluarkan oleh GIAPI sehingga Anda bisa pelajari hal-hal ini terkait dengan jasa-jasanya dan juga standar yang harus Anda penuhi atau Anda jalankan pada saat memberikan jasa tersebut. Nah, ini jasa selain non asuransi, ya. Jasa non asuransi itu bisa ada tax planningnya, kemudian konsultasi perpajakannya, ya. Dan sekarang ini sedang maraknya dan mengenai perpajakan, ya. Ini
di mana ada korteks ya banyak pihak dalam